Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Anastasia Christine dari SD Santa Maria Pekanbaru dengan guru pembimbing Ibu Tarina Rahayu, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Boneka Prajurit Pemberani. Buku ini dialih bahasakan oleh Kartika Sari Santoso. Apakah teman-teman pernah membaca atau mendengar tentang boneka prajurit pemberani? Nah, untuk teman-teman yang belum pernah dengar, yuk disimak ceritanya. Hari ini adalah hari ulang tahun seorang anak laki-laki. Sebuah kotak hadiah telah disiapkan untuknya. Hore, hadiah! Karena penasaran, dia segera membuka kotak itu. Wow, boneka prajurit, serunya kegirangan. Di dalam kotak terdapat 25 boneka prajurit yang terbuat dari sendok timah kuno. Anak laki-laki itu membuat barisan prajurit di atas meja. Tapi ternyata di antara prajurit-prajurit tersebut ada satu prajurit yang kakinya hanya satu. Prajurit itu adalah prajurit terakhir yang dibuat di pabrik. Karena tidak ada cukup timah yang tersisa, prajurit itu hanya dibuatkan satu kaki. Di atas meja ada banyak mainan, tapi yang paling menarik perhatian prajurit berkaki satu adalah boneka penari balet dari kertas yang berdiri di depan istana. Penari balet itu menari dengan anggun sambil mengangkat satu kaki di udara. Dia cantik sekali, kakinya juga hanya satu, sama sepertiku. Tapi dia tinggal di istana yang indah. Aku tidak pantas untuknya. Saat malam tiba, anak laki-laki itu segera membereskan semua mainannya dan pergi tidur. Ruangan menjadi hening. Tapi entah dari mana muncullah suara keras. Sekarang waktunya kita berpesta. Tak lama terdengarlah suara musik yang riang dan mainan-mainan pun mulai menari bersama. Ternyata itu adalah pesta rahasia bagi mainan. Saat yang lain bersenang-senang, prajurit berkaki satu hanya berdiri diam di tempatnya. Pasti menyenangkan kalau bisa berteman dengannya. Prajurit itu tidak bisa melepaskan pandangannya dari penari balet itu. Tiba-tiba penari balet itu tersenyum. Oh, apakah dia tersenyum padaku? Pada saat itu jam berdentang 12 kali. Tiba-tiba sebuah kotak kejutan terbuka diikuti dengan suara pop. Dari dalam kotak muncullah sebuah boneka hantu. Prajurit berkaki satu, penari ini adalah calon istriku. Awas kalau kau berani mendekatinya. Prajurit itu pura-pura tidak mendengar. Akibatnya boneka hantu semakin marah. Kita lihat saja besok. Keesokan harinya, anak-anak bermain dengan prajurit itu di pinggir jendela. Saat bermain, jendela tiba-tiba terbuka. Entah karena perbuatan boneka hantu yang jahat atau karena angin yang kencang. Prajurit itu pun terjatuh dari jendela lantai 4 dan kepalanya terbentur trotoar. Prajurit itu terimpit di antara bebatuan dan tidak bisa bergerak. Anak laki-laki itu pergi keluar bersama pelayannya untuk mencari prajurit tersebut. Walau sudah hampir menginjaknya, tetapi anak laki-laki itu tidak dapat menemukan boneka prajurit tersebut. Prajurit itu menahan diri untuk tidak memanggil anak itu. Seorang prajurit yang gagah berani tidak akan melakukan hal tersebut. Tiba-tiba hujan deras turun dan mengguyur prajurit itu. Setelah beberapa saat, hujan berhenti dan langit cerah kembali. Saat itu lewatlah beberapa anak nakal. Lihat, ada boneka prajurit. Mereka mengangkat prajurit itu dari bebatuan. Ya ampun, kakinya hanya satu. Ayo kita buatkan perahu agar dia bisa berlayar. Anak-anak itu membuat sebuah perahu dari kertas koran dan meletakkan prajurit itu di atas perahu tersebut. Kemudian mereka mengapungnya ke dalam selokan. Hore, perahunya bisa berlayar. Selamat berlayar prajurit berkaki satu. Anak-anak itu berlari mengikuti perahu sambil bertepuk tangan. Hujan yang deras membuat air di selokan semakin tinggi dan arusnya semakin cepat.
Perahu prajurit pun berlayar semakin kencang. Dan dalam sekejap suara anak-anak itu tidak terdengar lagi. Prajurit itu gemetar ketakutan. Setiap kali perahu itu bergoncang dengan keras. Akan tetapi prajurit itu tetap berdiri dengan tegak. Tiba-tiba perahu kertas itu masuk ke dalam sebuah pipa. Pipa itu gelap sekali sehingga prajurit tidak bisa melihat apa-apa. Kemana aku akan pergi? Ini pasti rencana boneka yang jahat itu. Oh, aku tidak akan takut gelap kalau aku bersama penari balet itu. Pada saat itu, seekor tikus besar muncul dari sebuah lubang. Cik, selokan ini milikku. Kalau kau mau lewat, minta izin dulu. Prajurit itu tidak menjawab. Dia hanya menggenggam senapannya dengan erat-erat. Prajurit berkaki satu yang tidak sopan. Aku akan menangkapmu. Untunglah air mengalir semakin cepat. Perahu kertas itu terapung menjauh dari tikus. Berhenti! Berhenti! Tikus itu marah sekali. Sehingga dia melompat-lompat ke atas dan ke bawah. Prajurit itu merasa lega ketika tikus itu terlihat semakin jauh. Akan tetapi prajurit itu terlalu cepat merasa lega. Perahu kertas itu sudah terlalu basah sehingga bisa hancur kapan saja. Wah, aku dalam bahaya besar. Kalau perahu ini hancur, aku bisa tenggelam. Tepat saat itu juga dia melihat sebuah cahaya terang. Phew, itu pasti jalan keluar. Aku akan selamat. Akan tetapi, jalan keluar itu ternyata menuju air terjun. Perahu kertas itu pun berputar-putar di dalam air terjun. Saat sedang bingung, sayap-sayap prajurit itu mendengar suara penari balet. Selamat tinggal prajurit. Oh, apa aku akan mati dengan cara seperti ini? Aku masih ingin bertemu dengan penari balet tersebut sekali saja lagi sebelum aku mati. Saat tenggelam di dalam air, prajurit itu terus memikirkan si penari balet. Aku tidak akan pernah melihat wajah penari balet itu lagi. Tanpa diduga, ikan besar muncul mendekati prajurit itu. Wah, apa ini makanan? Dan dia pun akhirnya menelan prajurit itu. Perut ikan itu ternyata lebih gelap dan sesak daripada selokan. Prajurit itu berbaring kaku. Sudah berapa lama aku di sini? Tiba-tiba dia merasa pusing karena ikan itu melompat naik turun. Setelah beberapa saat ikan itu tenang dan muncullah cahaya matahari yang terang. Ya ampun, apakah ini mainan prajurit yang hilang? Prajurit itu mendengar seseorang berseru. Ternyata itu adalah suara pelayan yang memotong perut ikan itu. Mengapa bisa berada dalam perut ikan ini? Pelayan itu segera membawa prajurit itu pada anak laki-laki majikannya. Hore, mainan prajuritku ketemu. Prajurit itu kembali diletakkan di atas meja. Seperti sebelumnya, di atas meja itu juga ada si penari balet. Oh, aku tidak percaya bisa melihatnya lagi. Prajurit itu menahan tangis kebahagiaan. Penari balet itu diam-diam memandang si prajurit. Dia terlihat senang melihat prajurit itu kembali dengan selamat. Tiba-tiba, anak laki-laki itu membawa prajurit itu ke tungku dan melemparkannya ke dalam api. Ini pasti rencana dari si boneka jahat. Dalam sekejap, api berkorbar mengelilingi prajurit itu. Dari dalam kobaran api, prajurit itu memandang penari balet dengan sedih. Begitu juga dengan penari balet itu. Selamat tinggal penari baletku. Prajurit itu merasakan tubuhnya sedikit demi sedikit meleleh. Tapi dia tetap berusaha berdiri tegak sambil menggenggam senapannya. Tak disangka, pintu terbuka dan angin kencang menerpa si penari balet itu. Penari balet itu terbang bagi peri dan terjatuh di sebelah prajurit. Dia menggenggam erat lengan prajurit itu. Mereka terbakar dan hancur bersama dalam nyala api. Keesokan harinya, saat pelayan membersihkan tungku, dia menemukan benda yang aneh. Ada gumpalan timah berbentuk hati yang berkilauan di dalam abu dan sebuah mawar emas yang terbakar hingga berwarna kehitaman. Kedua benda itu adalah peninggalan prajurit dan penari balet yang terbakar dalam api. Demikian cerita tentang boneka prajurit pemberani. Menurut teman-teman, seru nggak ya ceritanya? Nah teman-teman, jangan lupa ya dukungannya untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Nah teman-teman, amanatnya dari cerita ini adalah
Dan cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Jadi cinta itu bisa membuat hati juga berdebar-debar. Nah, cinta bisa mengalahkan segalanya. Pengorbanan yang dilakukan demi cinta. Sekian dan terima kasih.